Di ruang tengah dia meninggalkan sebuah televisi yang amat mewah. Jadi bagian Hi guys, and welcome back to Story Lala. So stay on my channel. Happy Halloween bagi yang merayakannya. Bagi yang tidak merayakannya, cukup cerita saja. Oke guys, Happy Halloween emang bukan budaya kita, tetapi budaya umat Kristiani. Bercerita bukan berarti merayakan Happy Halloween ya guys, jangan salah kaprah. Oke, in October story is potret-potret rumah terbengkalai yang isinya itu masih ada gengs, masih utuh, dan bahkan rumah yang ditinggalin ini itu banyak menyimpan barang-barang berharga, dari desain rumahnya yang cantik, mewah, glamor, dan isi dalam rumahnya itu masih utuh. Tetapi rumah itu ditinggalkan, dibengkalaikan, dan tidak ada satupun orang yang ingin tinggal di sana. Ketika ada orang yang ingin tinggal di sana, orang tersebut akan mengalami kejadian-kejadian misterius. Nah, di awal cerita, kalian mungkin sudah menebak bahwa rumah mewah yang ditinggalkan ini menyimpan sebuah kisah misterius. Siapa saja yang datang ke sana akan dijumpai makhluk kasat mata. Kaget ya, I'm so sorry guys. Oke, sebelum lanjut nonton, anyway, you like video, klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you very much. Mwah. Wah, sayang banget ya, rumah sebagus itu, barangnya lengkap, semuanya, aduh. Tapi ya bagaimana gitu kan, Story Lala juga kalau dikasih rumah yang bekas pembantaian nggak mau juga tinggal di sana. Jadi di kota besar itu banyak banget rumah mewah, barangnya masih utuh tapi terbengkalaikan. Kediaman yang luas, tanah yang luas, bisa jadi nih halaman rumah mewah itu bisa dijadikan lapangan golf ya, saking luasnya gitu kan. Tapi taman yang luas depan belakang yang indah semeriwing splendid itu kini dihuni dengan rerumputan liar yang kalau dari jauh kita melihatnya seram. Lantaran tidak ada yang membersihkan, apalagi yang menghuninya. Jangankan ya Bo, untuk membersihkan, untuk tinggal di sana ngurusnya aja itu no way. Ibaratkan ya, mau malam kek, mau siang kek, yang namanya rumah serem tetap aja aura mistisnya itu nyampe nih ke kulit kita, merinding. Oh, jadi gengs, rumah yang satu ini itu adalah rumah bekas penembakan satu keluarga. Jadi, rumah itu adalah saksi bisu bagaimana oknum itu menembak jedar-jedar itu tubuh korbannya. Sampai ya gengs, melakukan explore di sana, salah seorang mengatakan bahwa masih ada bekas timah panas yang menempel di dinding. Kayaknya dindingnya itu bolong-bolong gitu deh. Nah, setelah perampok itu menghabisi nyawa keluarga ini satu persatu, perampok itu juga mengambil sebagian barang berharga yang ada di rumah itu, tetapi sebagiannya lagi ditinggalnya. Kayaknya kantong kreseknya ini nggak cukup buat mbadahin barang-barang yang berharga gitu kan. Ya, bayangin aja Story Lala kalau sangke yang sekilo untuk nyangkein emas batangan mungkin bisa. Ini cangkek yang sekilo buat ngantongin televisi yang lebarnya kayak layar tancap ya nggak bisa, bikin repot aja lu. So guys, rumah ini ditinggalkan selama 5 tahun silam. Bayangkan 5 tahun tidak ada satu orang pun yang buat ngambil rumah itu, beli rumah itu, bahkan merenovasi rumah itu. Karena jendela bagian belakang sama bagian depan itu ada bekas tembakan peluru. Gila, gue ngerasa kayak di film Rambo ya. Main tembak-tembakan. Oke, serius Story Lala, serius.
Oke guys, gue dapat informasi nih dari salah satu channel YouTube-nya Kak Aziz. Nah, Kak Aziz ini adalah salah seorang YouTuber juga. Dia lebih mengeksplor ya, mendatangi tempat tersebut dan melihat suatu kejadian bekas perkara penembakan satu keluarga oleh perampok. Dan Kak Aziz itu bilang bahwa tempat ini jadi saksi bisu pembunuhan satu keluarga. Dan di dinding-dinding ini masih ada bekas motif-motif peluru dari perampok. Dan Kak Aziz juga mengatakan bahwa dia tidak banyak mendapatkan info, tapi yang jelas rumah yang dieksplornya ini adalah rumah terbengkalai selama 5 tahun. Berani banget ya Kak Aziz. Kalau story Lala berlima aja masih ngerasain takut. Kak Aziz juga bilang ternyata salah satu keluarga dari rumah ini juga ada yang masih hidup, tetapi tidak boleh disebutkan namanya. Why? Kenapa tidak boleh disebutkan namanya? Kenapa? Ini jadi tanda tanya yang sangat besar dan ceritanya misterius. Padahal kan dia bisa jelasin kenapa dan bagaimana ceritanya gitu kan. Jadi pemilik rumah mewah itu masih hidup gengs, tapi warga sekitar tidak mau menyebutkan namanya siapa, pemiliknya siapa, dia sekarang tinggal di mana, itu dirahasiakan banget. Maybe dia nggak mau mengulang cerita yang ya tragedi yang sangat memukul, memilukan dan sangat trauma besar. Ya mungkin dia mengubur dalam cerita itu dan dia nggak mau diketahui orang ceritanya lebih dalam. Ya, bisa jadi. Kak Aziz juga bilang bahwa semua kamar ini tampak luas. Tapi gengs, kalau gue perhatikan ya, dari potretnya Kak Aziz, ini lantainya masih kinclong, dindingnya juga masih kinclong, pintunya, aduh, bagus banget nih rumah ya. Oh my god, ini rumah sultan banget. Jadi ketika dia explore, dia mengatakan bahwa terdapat 3 tempat tidur yang sangat luas. Di tengah-tengah itu kamar anak-anaknya dan 1 kamar di belakang. Nah, ketika dia memasuki salah satu kamar yang ada di rumah itu, dia melihat bahwa setiap kamar itu memiliki 2 wastafel dan 2 toilet di tempat yang sama. Jadi kesan rumah mewah ini emang klasik banget. Dia juga mengkoleksi kayak guci-guci antik sama lampu-lampu antik. Jadi kesannya itu kayak sebuah rumah film horor gitu ya. Sumpah ini sayang banget rumahnya. Bikin story Lala panas gitu ya dengarnya. Rumah sebagus itu terbengkalai. Tapi gengs, mau sebagus apapun rumahnya, mau sebagus apapun, semewah apapun kamarnya, bahkan toiletnya ada 2 double, wastafelnya juga, air juga nggak kekurangan kalau tinggal di sana ya, karena sultan banget. Tapi ya apa boleh buat, berani tinggal di sana, berani juga ngambil konsekuensinya ketemu sama makhluk tak kasat mata. Yang tadi kamar mewah yang luas ditinggalkan. Sekarang barang elektronik yang mewah ditinggalkan juga. Lihat gengs, kalian bisa melihat ini. Kulkasnya 2 pintu. Bahkan di rumah story Lala nggak ada kulkas. Boleh lah ya diambil. Rumah mewah itu meninggalkan tempat tidur yang masih layak pakai. Terus juga di ruang tengah dia meninggalkan sebuah televisi yang amat mewah. Jadi bagian dapur juga terdesain mewah banget. Meninggalkan 2 kulkas. Bayangkan 2 kulkas itu, dalam kulkasnya pasti banyak makanan loh. Terus dilengkapi juga nih kompor sultannya dengan pemanggangan. Bisa kemah nih di rumah itu ya. Dan banyak lagi barang-barang yang super mewah. Jadi di suatu malam itu mereka semuanya meregang nyawa dan dibantai satu persatu dengan perampok itu. Lantas perampok pun mengambil barang-barang berharga sebagian milik mereka, lalu meninggalkan mereka yang sudah tergeletak bersimbah darah. Sebenarnya rumah ini tuh masih layak pakai, Lihat aja tadi kalian. Tempat tidurnya, ruang tamunya, bahkan dapurnya aja mungkin masih berfungsi ya, kayak kulkas, kompor gas ini segala macamnya. Tetapi setelah kejadian pembantaian satu keluarga yang ditembaki sampai mampus, itu yang membuat rumah ini tergolong serem banget.
Oke guys, itu tadilah cerita Halloween rumah angker yang menyimpan banyak sekali misterius. Warga di sana tuh merahasiakan salah satu keluarga korban yang masih hidup ketika terjadi penembakan itu. Misteri banget gak sih? Karena dia nggak mau disebutkan namanya, terus juga dia nggak mau, ya bisa gue jelaskan tadi ya, mungkin dia mengubur cerita yang amat pilu itu tadi. Tapi yang jelas, lu mau nggak sih tinggal di tempat yang mewah tersebut? Ini semuanya udah ada loh, udah lengkap semuanya gitu kan. Tinggal lu bersih-bersihkan sedikit, tinggal lu poles-poles sedikit, udah jadi tuh kan rumah. Tetapi kalau story Lala, angkat tangan boy, angkat tangan. Mau dibanderol dengan harga 15 juta pun, berapa triliun pun, kalau tahu itu ceritanya bekas pembantaian satu keluarga, nggak mau ngambil. Mau dijual 1 juta pun nggak akan ada orang yang mau ngambil kalau ceritanya kayak gini nih. Bisa mampus digebukin sama makhluk-makhluk astral gitu kan. Oke guys, itu tadilah cerita potret-potret rumah mistis yang ada di Jakarta. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. So guys, aku juga penasaran nih dengan rumah sakit angker yang terbengkalai di tempat tinggal aku, yakni Provinsi Jambi, tepatnya di kota Jambi. Gue lupa nama rumah sakitnya itu apa. Nah, kalau kalian anak Jambi yang nonton video ini, tag nama gue di salah satu channel YouTube anak-anak YouTuber Jambi yang mengeksplor rumah sakit terbengkalai atau rumah mewah terbengkalai di kota Jambi. Nanti kita ceritain lagi. Oke, gengs. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye-bye. Kalau ada cerita-cerita menarik lainnya dibahas dan terus cerita itu viral banget, kalian boleh tag nama gue di kolom komentarnya. Oke, gengs. I love you so much. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala. Wow! Kayak hantu, geng.